Sosialisasi Keamanan Pangan oleh kader senior SMP Negeri 29 Batam. Binaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu tamu undangan dan Bapak Ibu guru beserta Anda semuanya, kita akan memulai acara pada pagi hari. Jika ada pantun boleh dengan hewahnya ya, di sampiran pertama dan kedua. Pergi ke pasar membeli daun salam. Ewa. Membeli daun salam dengan aman. Ewa. Izinkan saya mengucapkan salam. Siapa yang menjawab salam rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di sekolah tercinta kita dalam rangka sosialisasi keamanan pangan sekolah. Salawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan yang terhormat Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Batam, Ibu Darusmani SMP, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Komite SMP Negeri 29 Batam, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 29 Batam, dan yang saya banggakan tentunya Ananda yang terpilih sebagai kader junior BPOM SMP Negeri 29 Batam. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini agar acara kita lancar dan sukses sampai di akhir nanti, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hadirin semuanya, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah kata sambutan sekaligus pemaparan visi dan misi SMP Negeri 29 Batam oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Batam kepada Ibu Ida Lestari SMP. Kami persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu semua. Sirih disusun di dalam peti, bunga rampai harum mewangi. Terima kasih telah hadir di kegiatan kami. Jawab salam dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru dan Pendidikan sampai Negeri 29 Batam, Ibu Komite kita satu yang mewakili, kemudian Bapak Ibu, Ibu semua ya, Ibu orang tua siswa, kemudian seluruh siswa SMP 29 Batam yang kami banggakan. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah atas kemurahannya, sehingga hari ini kita diberi nikmat sehat untuk sama-sama mengupdate tentang apa itu pangan sehat. Oke ya Bapak Ibu, ini bagian dari tindak lanjut kita dari BPOM Kota Batam. Tak lupa sholawat teriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga semua dari kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, izin menyampaikan kegiatan kali ini adalah sosialisasi tentang pangan sehat.
Jadi dari sosialisasi ini diawali dengan pembentukan kader senior dulu. Kader seniornya siapa? Di antaranya saya, Pak Asmin, Bu Titi, Bu Nurbaiti. Itu kemarin kami yang sudah dibekali tentang pangan sehat bersama BPOM Kota Batam. Kemudian dari kader senior ini harus menindaklanjuti sosialisasi dengan orang tua dan membentuk kader junior. Selain membentuk kader junior, dan kita pun harus mewujudkan pangan sehat atau sekolah yang ber-BPOM. Itu arahnya ke sana. Nanti kita harapannya sekolah kita mendapatkan sertifikat BPOM. Jadi makanan yang ada di sekolah sehat semuanya. Jadi nanti ibu-ibu semua nanti jadi kader junior sama anak-anak semua. Ya, nanti sama-sama kita kolaborasi untuk mewujudkan pangan sehat di sekolah. Baik, izin memaparkan dulu terkait program sekolah kita. Ya, baik, izin untuk program sekolah kita, visi misi masih ingat semua? Di lagunya ada apa berarti? Unggul dalam prestasi, berwawasan, lingkungan, dan berkarakter. Intinya di 3 itu ya. Jadi visi kita adalah itu, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter. Baik, yang pertama program kita itu adalah tentang sekolah ramah anak. Itu yang kita sudah buat MOU, kita juga sudah buat deklarasi, dan tetap berkelanjutan sekarang berusaha untuk memberikan peningkatan terus, perbaikan selalu kita lakukan. Refleksi evaluasi untuk mewujudkan sekolah ramah anak itu selalu kita lakukan, ya. Kemudian ada sekolah sehat. Sekolah sehat itu sekarang namanya Gerakan Sekolah Sehat. Ya, kalau dulu kampanye sekolah sehat, sekarang Gerakan Sekolah Sehat. Ada apa aja yang kita sudah laksanakan secara nyata? Di antaranya kalau hubungannya dengan kegiatan BPOM ini, kegiatan kita yang sudah berjalan pun itu adalah membawa bekal sehat. Ya Bapak Ibu, ibu-ibu semua nanti mungkin orang tua siswa biar berbagi sama tetangganya, diusahakan bawa bekal sehat ya anaknya. Kemudian selain bawa bekal sehat, apalagi ada sehat fisiknya, ada jalan, ada senam, itu adalah bagian dari program sekolah sehat kami. Itu ya Bapak Ibu, jadi mohon dukungannya, kolaborasi semua untuk tetap kita mewujudkan sekolah sehat. Ya, dari sini kita sudah mendapatkan video inspiratif tingkat nasional, luar biasa banget ya. Jadi dari video kita inspiratif itu masuk ke juknisnya ke Kementerian Nasional video kita ya. Jadi kalau kita tinggalkan gitu aja sayang. Jadi terus kita tetap lakukan bahwa memang sekolah kita melaksanakan gerakan sekolah sehat. Berikutnya adalah digitalisasi sekolah. Yang pertama absensi digital, kemudian rekap piket, kemudian ada monitoring wali kelas, kemudian ada si pakar, dan terakhir ada pendekar yang selalu kita update terus. Mungkin ibu-ibu pernah dengar pendekar, jadi anak-anak nanti kalau dia, jadi yang kita catat tidak hanya poin yang biasa kalau zaman kita sekolah dulu, pelanggaran semua. Ini enggak. Jadi perbuatan baik yang sudah dilakukan anak itu nanti orang wali murid atau guru itu mencatatnya dan mendapatkan poin 3 lencana, nanti 3 pin. Mungkin ada yang sudah dapat ya, ada pin karakter, pin cinta lingkungan, dan satu lagi pin prestasi. Oh, udah dapat semua anaknya? Nah, luar biasa. Tapi kalau sudah dapat bukan berarti berhenti. Nanti karena di akhir semester untuk anak-anak semua, di akhir semester nanti kami bakal rekap untuk satu kelasnya 3 besar. Jadi terus berbuat kebaikan tuh terus. Aku udah dapat pin, selesai enggak? Ya, harapannya walaupun niatnya jadi pin, tapi lama-lama bisa menjadi budaya bahwa saya itu harus jadi orang yang baik. Jadi mungkin bapak ibu-ibu bisa mendorong anaknya untuk abang yang penting abang baik, kakak yang penting abang kakak baik. Jangan niatnya hanya pin aja, jangan. Itu ya. Harapannya kan walaupun berbuat baik, terus harapannya bisa menjadi budaya baiknya, karakter kebaikannya itu bisa tumbuh sendiri. Harapannya seperti itu. Itu adalah. Kemudian dari pendekar kita masih update lagi terus untuk perbaikan-perbaikan ke depannya secara sistem, secara teknis kita masih lakukan terus diskusi dengan tim. Jadi nanti ada update-update terbaru terkait dengan pendekar, nanti ibu-ibu nanti cek di grup wali kelasnya ya, ada apa aja yang baru, sama anak-anak juga semuanya. Ada hal apa yang baru, yang jelas ini adalah penyempurnaan dari
inovasi kita. Yang planningnya tahun ini kita maju lagi di Batam Innovation Award. Kemarin kan pendekar kita mendapatkan juara 2 di Batam Innovation Award tingkat Kota Batam. Saya bawa ke provinsi, inovasi kita dapat juara 2 di tingkat provinsi. Kan luar biasa. Pengennya mudah-mudahan kita nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan sekota Batam pakai, karena kemarin Pak Kadis sudah melirik, cuman kita belum sempat presentasi di sana. Baik Bapak Ibu, mungkin itu aja program kita untuk kegiatan kita kali ini. Saya berharap Ananda semua, ibu-ibu semua bisa mengikuti dengan baik. Kalau ada hal yang mau ditanyakan nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Bapak Ibu punya ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, silahkan nanti disampaikan. Ya mungkin ibu-ibu punya ide apa. Nanti ada pre-test, ada post-testnya, diikuti, dikerjakan. Ya. Hari ini saya mohon izin, nanti saya kembali lagi ke sekolah jam 1. Tapi nanti kalau jam 1, sebelum jam 1 saya sudah balik, saya kesini lagi. Yang jelas jam 1 nanti kita lanjutkan hanya dengan guru-guru saja. Jadi Bapak Ibu guru mohon kerjasamanya nanti untuk di jam 1. Usahakan selesai, istirahat, isoma jam 1 kita start lagi. Kalau yang lain selesai. Itu ya Bapak Ibu, karena ada yang harus kita selesaikan. Mungkin ini aja dari saya izin karena ada kegiatan di Pemko jam 8, jadi agak kejar-kejaran. Dari saya sampai sini, sekali lagi mohon diikuti kegiatannya dengan baik, mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan lancar semuanya. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas Bu Ida, atas pemaparan misi-misi sekolah kita ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kita sebelum lanjut ke acara selanjutnya yaitu adalah materi, sebelum itu kita ada pre-test ya Bapak Ibu. Pre-test itu adalah menguji pengetahuan awal kita tentang keamanan pangan sekolah. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh disiapkan HP-nya. Ibu bawa HP. Nanti kita akan mengirimkan link. Di mana? Oke. Untuk adik-adiknya, anak-anak juga. Oke. Kenapa Bu? Kenapa? Coba belajar id di bawah 1 2 3 4 5. Clear. Oke udah. Coba buka WA-nya. Boleh didengar ya. Kita akan memainkan jari ini, kita putar-putar ya, searah jarum jam. Berarti kemana? Sini ya, kanan, arah kanan. Oke. Yuk kita standby dulu, jarinya di depan kita semua. Oke, Bapak Ibu dan Anda semua, putar-putar jarinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, agak cepat. Dicepetin. Cepat. Lambat. Agak cepat. Cepat. Jarinya taruh di bahu. Oke, bahunya sudah pindah Bapak Ibu ya. Oh ya, alhamdulillah mantap itu. Ya, sedikit ya breakingnya supaya kita menerima materinya dengan fokus. Mau ice breaking lagi nanti setelah materi kedua. Oke, terima kasih Bu Putri. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Glari. Luar biasa. Sebentar ya, padahal lagi seru-serunya ya. Tapi nanti ada lagi di dalam aja. Baik, Bapak Ibu dan anak semuanya, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi yang berjudul pengenalan bahaya keamanan pangan yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Asmin Kaider SPD. Kepada Bapak Asmin, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Bapak Ibu, majelis guru yang kami hormati, perwakilan dari orang tua, wali murid yang sudah hadir, yang membanggakan kader junior yang alhamdulillah hari ini lengkap. Izin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini. Di tanggal 7 bulan Mei kemarin kita diundang oleh Bipom Batam, yaitu sekitar kurang lebih 20 sekolah untuk mengikuti sosialisasi pertama tentang pangan. Ya. Kemudian di tanggal 14 Mei kemarin kita diundang lagi yang kedua kalinya, tetapi yang hadir sekitar 6 sekolah. Ya, 6 sekolah inilah yang menjadi kader di Kota Batam. Ya, untuk perwakilan Kota Batam, dan alhamdulillah sekolah kita salah satunya sekolah negeri ya yang berkesempatan untuk mendapatkan mandat untuk mengikuti sosialisasi keamanan pangan. Ya, dan alhamdulillah kemarin kita sudah disahkan oleh kepala sekolah. Begitu juga dengan Bipom, kita sudah disertifikat dari Bipom, dan alhamdulillah kita sudah terdaftar juga di pusat. Nah, hari ini izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Mungkin kalau guru-guru sudah bosan saya, mungkin orang tua yang belum perkenalkan, saya Asmin, dimandatoriskan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai ketua kader keamanan pangan di sekolah SMP Negeri 29 Batam. Kemudian saya juga bekerja sama dengan beberapa teman kami, yaitu seperti Ibu Aris, Ibu Ayu, kemudian Pak Haryono, Ibu Kebaiti, Pak Wisnu, kemudian juga dibantu oleh perwakilan dari komite sekolah, yaitu Ibu Titi, yang hari ini alhamdulillah ada di tengah kita. Izin Bapak Ibu, dari jam 8 ini sekarang ini kita nanti akan mengikuti sampai jam 12 siang. Jadi mohon izin nanti istirahatnya mungkin kita tidak keluar ya dari ruangan ini. Kita ada breaknya, cuma breaknya di dalam. Ya, jadi dari jam 8 sampai jam 12 kita memang ada istirahatnya, tapi di sini istirahatnya kita nggak keluar, karena kita setelah itu langsung masuk lagi mengisi materi. Hari ini ada 4 materi yang akan disampaikan oleh tim kader senior ya terkait dengan pangan. Oke, Bapak Ibu, mungkin Ibu bisa perhatikan di depan tentang pengenalan bahaya keamanan pangan. Ya, mungkin saya bertanya dulu nih, dari Bapak Ibu guru atau orang tua, kira-kira apa itu keamanan pangan? Ada yang tahu? Ada? Kader junior boleh menjawab, kalau tahu silakan. Ini keamanan pangan. Ada yang tahu? Keamanan pangan. Bu Mai, silakan. Aman. Kalau secara bahasa ya Pak, menurut itu keamanan itu aman. Kalau pangan itu makanan. Mungkin makanan yang aman dari pencemaran dari luar. Iya. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bicara pangan itu bukan cuma makanan ya, Bu ya. Kemarin kita sampaikan ternyata pangan itu semuanya. Ya, makan dan minuman, yaitu pangan. Jadi kalau kita bicara makanan berarti kita bicara pangan, kita bicara minuman berarti kita bicara pangan. Nah itu. Nah, hari ini Bapak Ibu saya tidak menggurui karena saya juga bukan dari Bipom langsung. Kami hanya diwakilkan oleh Bipom Kota Batam untuk menyampaikan apa yang kami dapat pada saat kami mengikuti sosialisasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan mungkin yang terkait dengan keamanan pangan, insya Allah kita tampung dulu. Kemudian nanti sebisanya kami dari kader-kader akan menjawab. Tapi kalau nanti jawaban kami tidak merasa memuaskan dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya, nanti kami akan teruskan ke Bipomnya langsung.
Ya, ini bisa diperhatikan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk konsumsi. Ya, jadi kalau kita ambil di sini adalah tentang bagaimana mencegah pangan yang tercemar, ya, baik itu secara biologis, kimia, dan benda lain. Ya, ini biologi, kimia, dan fisik ya. Kalau benda lain berarti fisik, ya. Nanti kita akan sampaikan lagi. Pangan bebas dari cemaran. Ya, ini cemaran biologis. Salah satu contohnya adalah kuman, bakteri, kemudian cacing parasit, dan protozoa. Ya, ini ada 3 cemaran yang ada biasanya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada cemaran kimia, racun yang dihasilkan jamur, mikotoksin. Ya, kemudian ada logam berat, bahan berbahaya, borak, formalin, pewarna tekstil. Nah, ini yang sering kita jumpai. Ya, kita tidak sadar bahwa hal seperti ini yang biasa kita lihat, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah cemaran kimia. Kemudian ada cemaran fisik. Fisik itu adalah cemaran yang seperti kuku, serangga, rambut, kerikil, atau staples yang ada di bungkus makanan. Biasanya ada tuh yang di staples itu. Nah, itu adalah pencemaran fisik. Nah, kalau Bapak Ibu juga lagi makan ada kuku di situ atau ada serangga di situ, hingga mungkin di makanan Bapak Ibu, makan di warung, hingga itu termasuk cemaran fisik. Rambut, ini kadang-kadang juga ada nih, pernah, tapi ya kalau mungkin dalam sebulan kita makan mungkin sekali lah terjadinya ya, oke. Atau ibu sendiri yang masak mungkin tiba-tiba dihidangkan ke anak, mak kok ada rambut. Nah, itu fisik ya Bu ya, cemaran fisik. Karena kita tidak tahu rambut ibu seperti apa ya, mungkin saja bisa tercampur dengan makanan. Kemudian ada kerikil, biasa kalau Bapak Ibu karena dapat mengganggu kesehatan, juga sebagai pengawet mayat. Ya, jadi kalau kita pakai formalin itu macam kita mengawetkan mayat Ibu. Bahan perekat untuk kayu lapis atau disinfektan untuk peralatan rumah tangga. Agak ngeri-ngeri juga nih kalau bahan formalin kita sebut ini. Untuk mayat, untuk perekat kayu, lem. Kemudian boraks, ini boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih. Ini juga biasanya bercampur dengan beras. Pijer blank merupakan warna boraks yang sering disalahgunakan, bentuknya panjang dan berwarna agak kuning. Ya, ini kalau Ibu ada yang ini sering jumpai ya Bu ya. Ada ya. Nah, ini Ibu bisa pelajari nih, kira-kira seperti apa bentuknya, warnanya. Ini yang boraks ya. Kemudian kerupuk. Ini kalau kita makan bakso Ibu atau di warung nih, biasanya kan kita ditawarkan kerupuk yang tergantung-gantung itu di warung-warung kan. Nah, Ibu perhatikan ini, ciri-cirinya nanti nih. Boraks tidak digunakan untuk pengawet pangan karena dapat mengganggu kesehatan. Nanti kita lihat. Ini tadi sudah ya, Bu ya? Sudah. Ini yang di sini ada 5 kunci keamanan pangan untuk memilih pangan. Jadi di Indonesia itu banyak kasus seperti diare, itu 10 sampai 22 juta jiwa. Next. Dan yang pertama itu kenali pangan yang aman. Dalam arti itu pangan yang sehat, yang tidak tercemar oleh biologi, fisik dan kimia. Yang kedua itu beli pangan yang aman.
aman. Jadi pangan yang aman untuk anak-anak sekolah itu jangan jajan yang kebanyakan, pilih jajanan yang instan. Ditengok dulu bentuk makanannya. Yang ketiga itu cek label. Di situ di kemasan itu kalau anak-anak itu beli jajanan itu harus cek labelnya ya. Dan keempat itu jaga kebersihan. Jadi sebelum beli makanan ke kantin itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu yang bersih. Yang kelima itu seandainya ada catatan yang masuk di label jajanan itu melaporkan apa yang ditemui. Misalnya nggak ada labelnya atau kadaluarsanya. Dan jenis pangan jajanan anak usia sekolah atau disingkat dengan PJAS, makanan cemilan snack, ya. Oke, tes dulu. Ayam, bebek, entok. Oke, sudah Bapak Ibu ulang lagi ya. Ayam, entok ya, bebek. Oke, boleh dilihat ke layar ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai sesuai tulisannya nanti saya yang nyanyikan lagunya ya. Are you ready? Ready. Kita ulang 2 kali ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai terakhir kita ulang ke atas lagi. Oke, 1, 2, 3. Ayam, entok, bebek. Ayam, entok, bebek, entok, ayam, bebek, entok, lagi. Ayam, entok, bebek. Ayam, entok, bebek, entok, ayam, bebek, entok, asik. Oke, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Cek kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa. Nah, bagaimana Bu Titi, betul atau tidak? Betul sekali. Tepuk tangan untuk penampilan Pak. Oke, Bu Aris, kita kasih hadiahnya sesuai tadi ya, 2 konsumsi ya. Iya, luar biasa. Ada yang mau ya Firman? Ada yang mau? Iya, siap-siap pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ada pencemaran pada makanan yang kita kenal. Nah, pencemaran itu ada 3 pencemaran pada konsumsi atau pada pangan yang kita ketahui. Ya, dengan contohnya Pak. Oke, beserta contohnya. Ibu ulang lagi, ada 3 pencemaran pada makanan. Ya, yang nggak sengaja kalian konsumsi. Dan silakan kalian jelaskan apa saja pencemarannya dan jelaskan contohnya. 1, 2, 3. Oke, dari Rana dulu. Sebutkan 3 pencemaran dan contoh. Oh iya, nama kelas. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari kelas 8A. Jadi pencemaran dalam makanan itu ada 3. Yang pertama biologi, 2 kimia, dan 3 fisik. Contoh cemaran biologi ada kuman atau bakteri. Kalau dari kimia ada racun atau bahan berbahaya seperti borax, formalin, dan pewarna tekstil.
Yang ketiga fisik. Contohnya ada kuku, serangga, rambut, batu, dan kulit. Iya, bagaimana Bu Titi, betul atau tidak? Sangat betul. Sangat betul, silakan Raka, diambil hadiahnya. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani dari kelas 8A. 5 kunci keamanan pangan yaitu 1. Kenali pangan aman. 2. Beli pangan yang aman. 3. Baca label dengan seksama. 4. Jaga kebersihan. 5. Catat atau laporkan apa yang ditemui. Betul Bu Titi? Sangat betul. Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Silakan Bu Haris. Oh, ada lulus kerja. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk anak ibu. Kalian sudah sangat menyaksikan pemaparan tadi dengan luar biasa dan kalian mencatat, kemudian kalian ingat. Ibu harap jangan sampai kalian hanya mencatat saja. Dipahami, diingat dan diperbuat ya. Sudah tahu ilmunya, jangan lupa untuk diperbuat di rumah dan di sekolah. Baik, Bapak Ibu Majelis Guru dan anak-anak semuanya, kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu tentang penjelasan materi lagi yang akan dijelaskan oleh oleh Pak Haryono tentang tips konsumsi pangan aman dengan cek klik dan memperhatikan informasi nilai gizi. Kepada Bapak Haryono, kami persilahkan. Nah, Bapak akan melanjutkan tentang materi-materi sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita untuk melihat konsumsi pangan yang aman. Itu yang pertama tadi sudah dijelaskan sedikit tentang cek klik dan memperhatikan informasi nilai gizi yang ada di labelnya nantinya. Oke, 3 poin yang kita bahas yaitu cek klik, informasi nilai gizi, dan anti hoax. Ini yang paling banyak kita termakan oleh berita-berita palsu ya. Kita lanjut. Cek klik. Nah, kita lihat dari kemasan dulu. Yaitu kemasannya dia terbuka atau tidak, kemasannya masih bagus atau tidak. Itu harus kita cek secara fisik. Bisa kita lihat secara fisik ya. Kemudian kita cek labelnya. Di label itu nanti ada nilai gizi. Nilai gizinya apa saja di dalam. Nah, kemudian ada masa izin edarnya. Izin edarnya dari BPOM langsung ya, ada itu 16 angka. Kemudian ada masa kedaluarsa. Ini juga banyak yang kita lalai melihat masa kedaluarsa. Kita ambil comot-comot aja pergi, tidak kita lihat kedaluarsanya. Oke. Yang pertama kita perhatikan kemasan, yaitu pangan olahan terkemas. Di sini kita dicontohkan dengan kaleng. Kita lihat kemasannya dia utuh atau tidak, atau dia mengalami penggelembungan atau tidak. Itu pada kaleng ya. Beda lagi dengan yang tadi, yang kemasannya dari plastik. Dari plastiknya kita lihat dulu secara fisik masih bagus atau tidak. Ada perubahan warna daripada plastiknya atau tidak. Oke. Yang kedua ada pangan siap saji. Pastikan pangan siap saji ini tidak menggunakan kertas bekas, kertas koran dan lain sebagainya yang bekas-bekas. Karena contoh dari kertas koran, tintanya itu kan menempel pada makanan tersebut. Kemudian itu atau zat pewarna. Nah, jadi kalau sebelum beli makanan ya, kalian harus cek makanan tuh pastikan aman. Jangan kalian biasa kalian sering jajan minuman yang banyak pewarnanya di situ. Kalian kayaknya kepingin membelinya karena tergiur dengan warnanya ya. Padahal di situ sangat berbahaya sekali pewarna tersebut. Sering kita beli minuman-minuman kalau ada pameran seperti stand-stand bazar makanan ya. Kalian lihat itu banyak sekali minum-minuman yang berwarna. Saya lihat ada yang merah, warna kuning. Tapi di situ dibilangnya minuman jus mangga. Kan kita tidak tahu apakah itu betul mangga asli yang dibuat atau campuran ada zat tekstil pewarnanya ya. Jadi pastikan kita harus bijak memilih
makanan yang akan menyebabkan gangguan baik itu pencernaan maupun untuk kesehatan kita ya. Kalau terhindar dari fisik itu berarti kita kontak langsung ya fisik tadi. Berupa apa? Misalnya makanan tersebut kita pastikan tidak ada yang mengandung, misalnya makanan itu kita lihat ada rambutnya, atau makanan tadi kita lihat ada staples itu ya, staples kan tidak boleh seperti itu. Kemudian juga makanan itu kita pastikan kalau bisa tidak menggunakan styrofoam ya. Nah, karena styrofoam memang sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi kalau dalam keadaan panas, dia akan menyerap panasnya itu dan itu yang menyebabkan kesehatan fisik kita terganggu ya. Nah, oke. Lanjut ya. Kunci atau kenali panganan yang aman. Nah, apa itu pangan yang aman? Panganan yang berbebas dari seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu terhindar dari cemaran biologis. Ya, di situ matahari. Jadi kita lihat makanan itu bagus, aman untuk dikonsumsi itu pada suhu berapa derajat Celcius ya. Jadi kita harus tahu berapa makanan yang betul-betul harus aman. Kalau kita memasak makanan berupa daging atau ikan, jadi dia memang harus betul-betul matang sempurna. Jreng 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 jreng. Yang mana nih? Kakak sama. Oke, ini jawabnya R. R. Rudi. Rar atau rar. Ya, inisialnya adalah Raka Atmawijaya. Yeay. Dan yang kedua perempuan, R juga inisialnya. Ini deg-degan nih yang namanya R nih. Jawab siapa ya? Rahma Juwita. Oke, silakan. Ibu Aris akan memberikan hadiahnya. 100. Oh, 3 orang. Satu lagi. Andara. Oke, satu lagi kata Bu Aris. Satu lagi yang mendapatkan nilai 100. Andara Nova. Oke, silakan berdiri. Kita mau closing. Ayo. Bapak Ibu Majelis Guru beserta Ananda semuanya, demikian acara sosialisasi penanganan pangan pada siang hari ini. Semoga sosialisasi hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu terima kasih juga kepada narasumber Bapak Ibu Panitia sudah terlibat dan memberikan fasilitas yang luar biasa. Dan terima kasih juga anak ibu sudah hadir tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa stay sampai akhir acara. Baik, untuk itu saya tutup dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu.